Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Saka klarifikasi soal komentar pedasnya musim lalu. Granit Xhaka akhirnya punya kesempatan memberikan klarifikasi terkait komentar kontroversialnya musim lalu. Komentar Xhaka ini mencuat setelah Arsenal kalah 0-2 dari Newcastle. Saya tidak paham mengapa kami tidak melakukan apa yang diminta pelatih. Jika ada pemain yang tidak siap untuk pertandingan, lebih baik di rumah saja, ujar Xhaka kala itu. Tentu komentar Xhaka ini memicu kemarahan fans. Xhaka dianggap menyalahkan orang lain dan tidak mau ikut bertanggung jawab. Baru-baru ini, Xhaka menjelaskan komentar pedasnya saat itu. Ia menegaskan bahwa ucapannya ditujukan kepada semua pemain, bahkan termasuk dirinya sendiri. Itu bukan untuk menyerang pemain-pemain muda kami. Saya juga memposisikan diri saya di dalam hal itu. Kami memang tidak siap bertarung di pertandingan tersebut, ujar Xhaka kepada ESPN. Arsenal berikan proposal kontrak baru untuk Bukayo Saka. Daily Mail melaporkan bahwa Arsenal telah memberikan proposal kontrak baru kepada Bukayo Saka dengan bayaran yang akan membuatnya menjadi salah satu pemain bergaji tinggi di Arsenal. Pembicaraan ini dipercepat Arsenal karena adanya ketertarikan dari Manchester City untuk menggantikan Raheem Sterling yang pindah ke Chelsea. Arsenal siap melipat gandakan gajinya yang saat ini hanya sebesar 70.000 pound sterling per pekan. Itu artinya, pemain kelahiran London itu akan mendapat gaji 140.000 pound sterling per pekannya. Saat ini, pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal adalah Thomas Partey dan Gabriel Jesus yang berkisar 200.000 pound sterling per pekan. Bukayo Saka sejauh ini belum memberikan jawaban dan diyakini dirinya ingin melihat lebih dulu ambisi serta perjalanan klub di musim depan. Saka diketahui sangat ingin bermain di Liga Champions dan The Gunners sampai saat ini sudah 6 musim absen dari kompetisi elit Eropa tersebut. Zinchenko wujudkan impian masa kecilnya. Kesempatan untuk mengikuti jejak legenda Arsenal adalah impian bagi Alexander Zinchenko. Dirinya mengungkapkan bahwa bergabung dengan Arsenal merupakan impian masa kecilnya, di mana Zinchenko mengakui bahwa dirinya tak sabar untuk mengikuti jejak Thierry Henry dan Cesc Fabregas. Saya ingin mengatakan, ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Karena saya adalah penggemar berat ketika saya masih kecil, ujar Zinchenko. Thierry Henry dan Cesc Fabregas di sini, saya hanya menikmati dan menonton pertandingan Arsenal yang itu. Jelas, saya mencintai klub ini, jadi saya sangat bersemangat. Dan saya tidak sabar untuk bermain. Tambahnya, transfer Zinchenko ke Arsenal akan membuatnya kembali bekerja sama dengan Mikel Arteta dan juga rekan satu timnya di City, Gabriel Jesus. Saya akan mengatakan dia adalah sosok paling penting dalam keputusan saya. Sejak hari pertama di City, saya tahu bahwa dia akan menjadi manajer yang sangat baik, ujar Zinchenko soal Arteta. Atalanta negosiasi peminjaman Nuno Tavares. Kans bermain Nuno Tavares di musim depan diklaim akan berkurang drastis setelah Arsenal resmi mendatangkan Zinchenko. Sky Sport Italia melaporkan jika Nuno Tavares saat ini masuk dalam daftar pinjam Arsenal. Klub Serie A, Atalanta, muncul sebagai peminat untuk meminjam pemain berusia 22 tahun tersebut. Laporan itu menambahkan jika Atalanta akan meminjam Tavares selama 1 musim tanpa disertai opsi atau kewajiban menebus sang pemain secara permanen. Fabrizio Romano juga melaporkan hal yang sama di akun Twitternya. Kini, negosiasi awal dikatakan sudah dilakukan oleh manajemen Atalanta dan dipimpin langsung oleh direktur olahraga klub mereka, Lee Congerton.
Tavares nantinya akan diproyeksikan untuk memberi kedalaman di sektor bek kiri tim asuhan Gianpiero Gasperini. Kebetulan posisi tersebut sudah kosong sejak tahun lalu pasca kepergian Robin Gosens yang hengkang ke Inter Milan. Arsenal menang telak atas Chelsea. Arsenal meraih hasil maksimal di laga terakhir pramusim mereka di Amerika Serikat. Melawan rival sekota, Arsenal berhasil menang dengan skor telak 4-0. Gol pertama Arsenal dicetak Gabriel Jesus di menit 15. Kemudian, gol kedua Arsenal dicetak Odegaard di menit 36. Arsenal menambah skor lewat gol Bukayo Saka di menit 66. Masih belum cukup, gol penutup Arsenal dicetak melalui sundulan Albert Sambilokonga di menit 92. Dengan hasil ini, Arsenal berhasil menjuarai Florida Cup 2022. Arsenal selanjutnya akan bertemu Sevilla di Emirates Stadium dalam laga Emirates Cup. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!